Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini makhluk-makhluk astral, kita harus tahu kita bagaimana coba menghadapi sedikitnya itu cerita ataupun ngaji makhluk-makhluk gaib ketika kita bertemu dan atau kita mengundang Pak Kumis, karena beliau itu ya agak sedikit tahu, sedikit paham tentang adanya setan-setan yang seperti itu. Ketemu Ya cobalah kita nongkrong-nongkrong, cerita-cerita, kita ambil positifnya saja. Kita ambil positifnya, meliput atau mudah-mudahan ini juga bisa buat pelajaran buat kita semua lah. Gimana Kang? Ya memang. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe-nya, like, komennya. Kalau Oke, dibanding dengan bangsa cobalah jin, kita bangsa dengarkan setan, sedikitnya cerita-cerita ini. bangsa istilahnya makhluk-makhluk astral yang lainnya, memang kita jangan sampai istilahnya kalah dengan makhluk-makhluk itu. Sebabnya kalau nanti kita bangsa manusia bisa kalah dengan makhluk-makhluk itu, nanti terpengaruh dengan aliran-aliran sesat. Karena apa? Kita harus bisa menaklukkan makhluk-makhluk itu. Kalau nggak bisa menaklukkan, otomatis kita bisa terbawa dengan golongan makhluk jin setan itu yang mengganggu kita. Harusnya kita harus punya doa-doa untuk menaklukkan, menyisihkan, mengundang. Kalau mau ingin tahu juga harus punya. Sebabnya ya harus bisa menghadapi. Orang bisa sembrana iki ya. Tidak bisa kita seenaknya manggil tapi nggak bisa nanti menaklukkan bunda. Nggak punya doanya untuk mengembalikan juga nggak bisa ya. Jadi kalau untuk istilahnya menaklukkan seumpama itu harus kita memohon kepada yang maha kuasa, tingkatannya harus doanya yang lebih tinggi dibanding makhluk bangsa jin, bangsa kedua. Sebagai contoh yaitu kepada pertama juga sama malaikat Jibril, Israil, terusan sama yang maha kuasa, itu bisa menaklukkan. Itu doanya dalam ayat-ayat Al-Quran juga ada, yaitu doa Sulaiman. Sebagai contoh doanya gimana? Doanya Allahumma mulki sulasi Sulaimana wal masriki wal maghribi wa tatisi wasrikihi wa jibrila wa mikaila wa israila ngalabi sulasi Sulaimana wa jina wal insani wasdoni wal bakhori sidina Muhammad wa ala sidina Muhammad. Itu untuk menaklukkan bangsa itu bisa takluk tunduk, tapi dengan syarat kita harus harus punya istilahnya tirakat dulu. Tirakat dulu selama 7 hari 7 malam. Itu bisa istilah makhluk itu menaklukkan bangsa manusia nggak bisa, karena istilahnya badan kita itu sudah istilahnya bersih, tapi dengan hawa-hawa panas berarti makhluk itu sudah bisa nggak mendekat lagi. Nah, untuk mengembalikan kita harus punya doa tersendiri, yaitu sebenarnya kalau dalam Arabnya itu namanya, kalau Jawa itu kulhu balik. Nah, ya doanya sedikit sebenarnya. Kayak apa? Ya sadubana ya sadubali la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Itu untuk kembalikan mengembalikan makhluk-makhluk ke asalnya. Pasti pergi. Nek kayak kulhu geni. Kalau kulhu geni itu buat apa ya? Kulhu geni ya. Itu buat penyerangan ataupun apa itu? Kulhu geni ya juga bisa untuk, bisa dikatakan kalau dia melawan, paling menyerang itu bisa. Tapi kita janganlah kalau nggak diserang jangan menyerang makhluk kayak gitu. Sebabnya makhluk kayak gitu kan ada 2 golongan. Ada makhluk yang istilahnya kayak jin Islam, kayak jin kafir, itu ada. Kalau yang jin Islam sih sama manusia bisa istilah bersahabat, tapi kalau jin kafir nggak bisa bersahabat. Istilah bisa membantu kita, bisa. Yang penting kita jangan yang minta-minta
lewat istilahnya makhluk-makhluk kayak gitu. Iya. Kita tetap meminta rezeki sama yang maha kuasa aja. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk istilahnya untuk mendatangkan makhluk itu juga ada wiridannya, ada doanya tersendiri. Tapi ya kalau mau mendatangkan ya saya bilang itu harus punya doa itu dulu. Iya. Sebabnya kalau orang Jawa bilang ya wong dolanan pacul bakal kenang pacul, Iya. dolanan peso ya tetap ke perang peso. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi makhluk-makhluk kayak gitu yang terjadi di depan kita. Maksudnya ya sebenarnya harus siap. tahu lah, harus siap. Kalau hujan ya sedia payung. Kalau saya coba sendiri ya, kalau namanya mantra-mantra istilahnya kayak kul a'udzu birabbinas, ayat kursi, itu sebenarnya sih bisa, tapi kalau tingkatannya makhluk sebagai contoh kayak bujungan, mungkin Kayak pocong lah ya. pocong itu mungkin masih bisa berarti musir, tingkat ininya berbeda-beda ya. Bisa beda. Tapi kalau yang golongan makhluk genderuwo, jin, Ada doa khususnya ya. itu doa itu nggak kuat, nggak mempan. Itu nggak mempan. Saya jamin nggak mempan. Sedangkan yang namanya tenun santet itu kan ilmu putih sebenarnya dihitamkan. Sebenarnya makanya penolaknya harus ilmu putih, balik lagi ke putih. Nah, itu berarti ada ilmu putih dihitamkan, berarti kan kita harus sebagai contoh disarati pakai kembang 7 rupa, ada menguri putih, ada jarum, istilah jarum karung atau apa, untuk menusuk orang itu yang mau nanti fotonya ada, biar dia tenun nanti mempan. Itu kan harus disampaikan dengan makhluk-makhluk iblis itu. Yang penyampaiannya maksudnya diperantarakan ya. Itu pun kalau dihadapi dengan doa Sulaiman, asal orang itu sudah menguasai lapar istilahnya 7 hari 7 malam, itu pakai doa Sulaiman dengan kulhu balik, cuma dipelirit aja langsung diludahi 3 kali, sembur langsung hilang. Dia yang buat. Balik lah istilahnya. Langsung balik. Nggak bisa mempan. Kalau untuk tenun santet juga bisa kayak gitu. Tapi kalau pakai istilahnya, kalau kita mau memanggil ya pakai wiridan istilahnya, masa suratan Fatihah apa ya Rahman ya Rahim berapa kali itu juga bisa. Tapi juga harus ada minyaknya, biasanya pakai minyak. Iya, harus bisa diwujudkan makhluk itu masukkan istilah dalam kandang, berarti kan dia sudah nggak bisa keluar lagi dari kandang. Ini kan ya kandangnya nanti berubah wujud jadi batu. Batu ini nggak bagus karena ini tergolong ilmu hitam, ya, nanti bisa dilarung lagi buang. Wah ini bagus, bisa dipakai, nggak apa-apa. Itu juga bisa kayak gitu. Tapi untuk cerita-cerita penguncian makhluk-makhluk halus itu sebenarnya bisa apa enggak itu? Untuk penguncian makhluk halus sebenarnya itu harus diwujudkan, baru dibuang itu bisa. Dalam artian kalau kita mewujudkan, iya, tapi untuk dia itu tidak bergerak, kan kita harus mengunci. Iya, itu makanya harus diwujudkan barang, bisa berwujud barang. Di batu apa kayak jadi keris kayak itu bisa. Sebenarnya bisa, tapi kan sudah nggak bisa istilahnya keluar ke sana kemari lagi. Iya. Ganggu orang nggak bisa, kecuali sama orang yang ngambil, tapi saya nggak punya istilahnya untuk menaklukkan, itu bisa juga melawan bahaya. Jadi makanya harus hati-hati main-main apa dengan makhluk-makhluk goib ya. Itu. Dan kita pun harus tahu ya istilahnya tingkatan dari apa kepandaiannya mereka ya. Istilahnya ada tingkatan ya, mungkin kayak sebangsa makhluk pocong, kunti, kayak masih bisa ditaklukkan. Itu bisa. Kalau makhluk-makhluk kayak gitu, pocong, kunti, kebanyakan itu sejenis apa namanya, jadi kalau orang mati, istilah orang mati nggak sempurna,
Oh. Kalau Manggil kunti ya kunti Hmm. pocongan biasanya itu orang ya sempurna. Sebenarnya bisa berpindah-pindah. Kalau pocong biasanya sebagai contoh kayak di kayu gede aja gitu, itu bisa diwujudkan. Tapi kalau kunti peri itu nggak bisa diwujudkan. Golongannya juga sudah lain. Kalau kuntilanak biasanya orang dibunuh di situ, merengek nangis, nggak istilah nggak ketahuan, akhirnya dia merengek sebenarnya minta tolong, minta disempurnakan. Tapi Disempurnakan ya. orang itu malah ketakutan, lari-lari. Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi seharusnya kita lebih peka lah ya, dalam artian Iya. dia itu pengennya seperti apa, apakah dia itu mau disempurnakan, maksudnya dalam artian kita mendoakan biar dia itu bisa diterima di sana kayak gitu ya. Ya, Jadi sebenarnya orang lain kayak enggak gitu, iya. penasaran lah istilahnya Iya, ya. tapi orang kayak biasanya pasti takut, tunggu suaranya aja Iya. sudah takut. Manusia Ini ya. manusia, iya. Apalagi yang enggak menguasai doa-doa kayak gitu pasti takut. Iya, iya. Jangan makhluk-makhluk kayak gitu datangnya juga seketika. Istilahnya Nggak usah dipanggil dia pun bisa keluar. enggak mempunyai kode. Istilahnya enggak ada kodenya, tahu-tahu di samping kita, Iya. tahu-tahu di belakang kita, Iya. atau tahu depan kita mendadak. Makanya orang takut kan kayak gitu. Kalau tahu dari arah sana, oh itu wujudnya ini. Mungkin ada yang pemberani, mungkin ada yang takut bisa lari. Tapi kalau nggak tahu depan kita pasti gini, orang Kaget, orang iya. orang Lari. yang nggak penakut pun akhirnya takut. Lari, iya. Ya udah mungkin sampai ya ini sampean kita Pak. Ya, Ya. cukup lumayan lah Ya, untuk ini itu pemberitahuan aja. Ya, kita lah. Ya, mudah-mudahan Ya. bisa bermanfaat juga. ya harus berhati-hati dengan Iya. makhluk-makhluk kayak gitu. Saya cuma mengingatkan ya ya sering kejadian kayak gitu sih ya. Saya juga sering ada orang yang kena gendurwo, ketempel gendurwo. Ini kawan saya juga kemarin pernah kayak gitu. Dia ditaklukkan nyatanya sama nibu lebek pun Susah. nggak mental, malah Susah ya. melawan. Ya pernah saya memang dipanggil untuk menghilangkan gendurwo dalam radanya orang itu. Ini matanya pun hitamnya nggak ada, merah semua. Merah semua ya. Iya. Berarti dalam istilah kalau mata Kerasukan gendruwo itu. sudah merah itu memang benar-benar sudah marah banget lah Iya, ya. udah kerasukan. Dia udah mencak-mencak orang besar aja bisa tangan satu gini langsung dicengkeweng, langsung kakinya nggak bisa napak lemak, langsung bisa kuat. Padahal orang yang keweng orangnya kecil, tinggi itu Iya, mah iya. bisa. Nek dia itu bisa kerasukan yang seperti itu apa ada sesuatu mungkin si orangnya itu. Dia punya kesalahan. Iya. Dari sisi lain dia istilahnya itu kemarin kawan saya itu nebang pohon pisang, katanya anaknya timba pisangnya. Nah, langsung dia ngejar rumah, masuk ke badannya itu, Badannya itu. iya, Oh. yang motong pisang. Padahal gara-gara motong pisang ya. Gara motong pisang. Dan enggak tahu itu istilahnya pisang itu memang dihuni oleh makhluk-makhluk kayak gitu ya. Nggak Ya tahu memang ya. secara kasat mata manusia kan tidak tahu ya. Cuman mereka ya karena Ya kadang-kadang kencing juga ya kejadian kadang-kadang kan. ini buat perhatian Iya. saja ini buat teman-teman ya, jangan kencing sembarangan. Permasalahannya ya kita tidak tahu Tahu masalahnya. keberadaan mereka. Tahu-tahu kita kencing di pinggir pohon, ya baik pohon apa aja lah, ya mendingan jangan lah. Sudah disediakan tempatnya, ada WC umum untuk kencing kan begitu. Kalau semuanya kita memang terpaksa dalam situasi di hutan ataupun apa ya, ibaratnya nek bahasa Jawanya ya nyuwun sewu lah, ngapunten derek Istilahnya langkung. permisi ya, Iya, Bismillahirrahmanirrahim dulu, nanti baru kencing. Jangan istilahnya asal jangan sembarangan lah ya. yang di sembarangan, makanya bisa nanti macet, nanti bisa Iya. dikatakan Berakibat perutnya fatal lah ya. sakit, entah barangnya nanti kenapa itu bisa. Masalah penyakit kayak gitu di medis nggak Nggak kelihatan, nggak jadi. nggak kelihatan iya. Kalau ilmu medis kedokteran sekarang banyak masalahnya ya, ilmu dari kedokteran kok nggak ada penyakitnya apa-apa,
kok rasanya sakit, Iya. kayak ditusuk Sama pasiennya ya. nah, itu sering kejadian kayak gitu Iya. sampai Pasiennya merasakan ya, sakit sudah tapi dirongsen ini nggak ada penyakit Kosong. sampai rumah muntahnya darah. iya. Nah, muntah darah, bahkan ada rambutnya, ada pakunya, itu sering juga kejadian. Itu bisa juga bukan ilmu yang termasuk kena penyakit medis, tapi di luar medis masalah. Mereka kadang dokter juga bilang sambil berobat di luar. Itu maksudnya kan harus jangan ke medis karena di medis sudah tidak ada penyakitnya, tapi masih terasa sakit. Iya, iya. Ya itulah berobat ke orang yang lebih tahu di luar. Ada ya dokter pasti kayak gitu kalau di medis nggak tahu ada penyakitnya, karena bingung mau ngobati penyakit obat apa ini Iya. kan kayak gitu. Hmm. Tapi mungkin orang banyak salah tanggap, nggak tanggap. Nggak tanggap ya dengan adanya dia itu terkena apa ataupun apa ya di medis Iya. bisa nggak ketahuan sih Kayak gitu. istilahnya seperti itu. Ya begitu teman-teman ya, buat gambaran saja lah, jadi kita itu agak sedikit tahu, kita itu tidak bisa sembrono dan kita lebih berhati-hati lagi karena kehidupan kita dengan makhluk halus pun ya memang dunianya udah berbeda ya. Iya. Itu seperti itu ya. Demikianlah tadi perbincangan saya dengan Pak Kumis. Ceritanya ini ngaji apa ya mas? Kawaruh. Iya. Ngaji kawaruh. Ya. Jadi kita itu lebih Sedikit iya, memberitahu orang memberitahuan yang lah. iya, saya bukan untuk mempelajari, tapi saya memberitahu janganlah istilahnya senonoh menganggap remeh bahwa kita aja hidup di dunia ini, makhluk itu juga ada. Mm-mm. Ini dari Adam sampai Hawa juga sudah ada. Iya. Nah, turun anak Adam karena melanggar pelanggaran yang dilarang oleh Allah itu bisa akhirnya dicampakkan ke bumi. Inilah turunan kita. Itu Iya, iya. karena apa? Karena iblis yang mengganggu. Iya. Iblis akan mengganggu seumur hidup manusia di dunia sampai di akhirat besok. Itu nanti akan ketemu sama tinggal manusianya besok. Tinggal amal ibadahnya iya, kita saja ya amal di kita dunia nanti ya. di dunia bagus atau tidak. Iya. Kalau bisa ya janganlah terpengaruh dengan bangsa-bangsa golongan kayak gitu. Insya Ya. Allah bisa selamat dunia akhirat. Semoga kita selalu dijauhkan lah ya, dijauhkan oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan ya seenggaknya kita itu harus bisa memahami lah yang namanya makhluk-makhluk goib kan tidak bisa terlihat oleh manusia tanpa ada kayak tadi yang Pak Kumis ceritakan itu, ada doa-doanya tertentu yang bisa menimbulkan atau memvisualkan wujud-wujud dari mereka, dan juga harus ada doanya juga untuk mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Jadi tidak boleh sembarangan memanggil, tidak bisa mengembalikan, nanti akan terjadi fatal lah istilahnya seperti itu. Karena semuanya sudah terjadi sesuatu yang fatal, kita masuk ke rumah sakit ataupun tidak bisa mendeteksi. Ya kita cuman hanya berharap saja pada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Demikian saja teman-teman ngaji kawaruh kita, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih matur suwun untuk tontonannya dan penjelasannya. Begitu saja Pak Kumis, terima kasih nggih, matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi